10 game haram yang nggak boleh dimainkan di Indonesia. Game haram sampai saat ini masih menjadi perbincangan panas. Terlebih lagi pada tahun 2019 lalu. Kala itu, Majelis Ulama Indonesia MUI Aceh mengeluarkan fatwa mengenai beberapa game yang dianggap haram buat dimainkan. Ciri game haram yang tertuang dalam fatwa tersebut ialah mengandung unsur kekerasan, pembunuhan, dan unsur pornografi. Salah satu game yang dicap haram MUI ialah game Battle Royale PUBG. Dilansir dari FIFA, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niyam Shuleh, juga pernah mengatakan bahwa suatu game dikatakan haram bila mengandung doktrin kekerasan dan berpotensi membuat pemainnya berbuat nggak baik. Oleh karena itu, sebelum kamu bermain game Android atau iPhone terbaik yang ada di toko resmi, ada baiknya kamu simak deretan game harammu yang ada di sini. Berikut ini beberapa game yang tidak kena fatwa, tetapi diharamkan karena mengandung unsur pornografi. Penasaran? Simak ulasan berikut, yuk! Pertama, PUBG. PUBG atau PlayerUnknown's Battleground merupakan salah satu game terpopuler di Android. Game yang mengusung konsep FPS ini mengajak para pemainnya untuk saling membunuh satu sama lain. Misi pembunuhan tersebut dilakukan guna mendapatkan kemenangan alias winner-winner chicken dinner WWCD. Pemenang adalah mereka yang satu-satunya berhasil bertahan hidup. Karena ada unsur pembunuhan dan tuntunan untuk menang, game ini nggak bisa dimainkan sekali duduk saja. Akibatnya, pemain jadi kecanduan sehingga membuat PUBG dinilai haram. Apalagi, pernah ada kasus terorisme yang terjadi di Masjid Selandia Baru pada 2019 silam. Aksi itu diklaim terjadi akibat meniru game PUBG. Oleh sebab itulah, pada 2019 MUI Aceh langsung bertindak dan mengeluarkan fatwa larangan agar para pemain di Tanah Rancong tidak memainkan game ini. Kedua, Mobile Legends Bang Bang. Selain PUBG, game MOBA Mobile Legends alias MLBB juga terkena imbas yang sama. Game yang mengusung konsep pertempuran tersebut dinilai haram buat dimainkan di Indonesia. Alasannya nggak jauh berbeda, yakni bisa merusak moral bangsa karena mengajarkan para pemain untuk saling membunuh. Selain itu, bermain game MLBB juga nggak bisa selesai dalam waktu sejam atau 2 jam saja. Hal ini membuat pemain kerap lupa waktu dan tak acuh terhadap orang lain yang ada di sekitar. Ketiga, Garena Free Fire FF. Apakah game FF haram? Pasti sedang kamu pertanyakan saat ini, bukan? Mengingat gameplay APAP alias FF nggak jauh berbeda dengan PUBG sebagai sesama Battle Royale. Dalam permainan ini, kamu bakal bermain di sebuah pulau bersama 100 pemain lainnya. Untuk bisa menang, kamu harus menghabisi musuh sampai mereka mati hingga jadi satu-satunya yang bertahan hidup. Karena minimnya pesan moral edukatif, game online ini turut mendapat cap haram. Bahkan, MUI Aceh juga turut mengeluarkan larangan resmi agar para pemain di Aceh nggak bermain game haram PUBG dan FF. Selain disebut game haram, FF juga disebut game burik, sebab FF punya grafis yang cukup rendah dan berbeda jauh dengan grafis game Battle Royale mobile lainnya. Salah satunya, nggak ada pintu. Keempat, Modern Strike Online. Setali 3 uang dengan permainan di atas, Modern Strike Online besutan Azure Interactive Games Limited juga memboyong misi yang sama. Kamu harus bertempur dan membunuh pemain lain. Hanya saja, cara membunuh dalam permainan ini berbeda. Di sini, kamu harus membunuh musuh dengan cara headshot, yakni menembak mereka pas di bagian kepala. Karena adanya ciri-ciri game haram MUI itulah,
Modern Strike Online dilarang keras buat dimainkan. Game ini dikhawatirkan membuat pemain meniru tindakan yang mereka lihat dari game. Kelima, catur. Alasan kenapa PUBG, FF, dan Mobile Legends haram mungkin masih bisa diterima oleh logika. Unsur kekerasan yang tidak patut dikonsumsi anak-anak tentu menjadi penyebab utamanya. Lantas, kenapa catur juga dilarang buat dimainkan? Ya, ternyata usut punya usut. Game strategi Android ini digolongkan haram karena bisa membuat pemainnya menjadi lalai dan kecanduan. Saat bermain game catur seperti Chess Case Legend Mobile, kamu dituntut untuk menyelesaikan satu ronde. Setiap rondenya nggak bisa rampung dalam beberapa menit saja. Karena itu, catur pun dianggap haram. Ustadz Abdul Somad Uwas juga pernah berkata, kalau bermain catur bisa menjadi haram jika menyebabkan kamu melalaikan ibadah. Keenam, Fortnite. Masuknya PUBG sebagai game haram juga menarik nama besar Fortnite. Game terpopuler yang banyak dimainkan orang itu menjadi game haram berikutnya. Alasannya kurang lebih sama seperti sebelumnya, yaitu mengandung unsur kekerasan. Selain itu, adanya kekhawatiran pemain bakalan meniru setiap adegan yang ada di dalam game, juga membuat game ini dilarang untuk dimainkan. Makanya, buat membendung tersebar luasnya game itu di Indonesia, permainan besutan Apex Game yang satu ini pun diboikot di Google Play Store dan App Store karena melanggar. Ketujuh, Grand Theft Auto kelima. Grand Theft Auto kelima juga masuk ke dalam kategori game haram berikutnya. Game ini dilarang dimainkan di Indonesia karena menawarkan premis yang dinilai tidak mendidik. Di sini, kamu bakalan diajak buat membentuk organisasi kriminal di suatu kota. Tak hanya kriminalitas saja yang akan kamu lakukan, kamu juga diharuskan untuk berkelahi agar bisa bertahan hidup. Meski begitu, GTA kelima tetaplah populer di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Game ini menjadi salah satu permainan dengan jumlah penjualan terbesar di dunia. Kesembilan, Camp with Mom. Berbeda dengan game yang ada di atas, game ini masuk ke dalam jajaran game haram lantaran mengandung unsur pornografi. Di Camp with Mom, kamu diajak menelusuri cerita intim dalam misi perkemahan. Tak hanya berkemah, dalam game khusus dewasa di atas 18 itu, ada adegan yang memperlihatkan ibu dan anaknya sedang bermesraan. Mereka melakukan kegiatan layaknya pasangan suami istri. Oleh karena itu, game Camp with Mom pun haram buat dimainkan, apalagi sama bocil. Kamu yang belum berusia 18 tahun ke atas nggak bisa memainkannya. Kesembilan, Treasure of Nadia. Treasure of Nadia menjadi game dewasa selanjutnya, yang juga haram buat dimainkan, dibalut misi berburu harta karun. Game tersebut menampilkan visualisasi perempuan seksi dan adegan panas. Selain itu, dalam permainan itu pemain dibebaskan buat melakukan berbagai hal. Pasalnya, Treasure of Nadia mengusung konsep naratif interaktif yang memungkinkan pemain buat menentukan jalan ceritanya sendiri. Kesepuluh, Summertime Saga. Game haram karena menawarkan gameplay layaknya film dewasa ialah Summertime Saga PK. Game tersebut dibuat oleh developer asal Indonesia. Di sini, para pemain akan menjalankan misi bertahan hidup karena ayahnya meninggal dunia. Namun, buat bisa hidup, karakter dalam permainan harus bekerja di klub malam. Nah, karena ceritanya itulah, maka Summertime Saga yang visualnya persis anime dilarang keras buat pemain mainkan, terlebih oleh mereka yang belum berusia 18 tahun ke atas, lantaran takut ditiru oleh para pemain. Itulah tadi 10 game permainan yang haram. So, kita harus bijak dalam memilih permainan ya guys.